Hai teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan sekolah. Penggunaan bahasa di kalangan pelajar ini banyak yang terbilang modern dan bahkan tidak cukup baik untuk mereka ucapkan. Tetapi tidak sedikit pula dari siswa-siswa yang masih menggunakan bahasa yang sangat sopan dan sangat jelas tutur katanya. Adapun penggunaan bahasa modern atau bahasa yang cukup kasar untuk mereka ucapkan ini biasanya disebabkan oleh pengaruh dari lingkungan pertemanan mereka, baik itu pertemanan di sekolah maupun di lingkungan sekitar rumah mereka. Dan umumnya juga mereka menyerap perkataan dari orang-orang sekitar yang mereka lihat maupun mereka dengar secara langsung ataupun menggunakan media seperti televisi. Karena sekarang banyak sekali acara-acara di televisi yang memasukkan bahasa-bahasa gaul di dalamnya dan mengikuti tren masa kini, sehingga perkembangan bahasa di kalangan pelajar akan terus berkembang sesuai dengan zaman. Penggunaan bahasa yang sedemikian justru akan sangat memprihatinkan, dan dengan demikian maka bahasa Indonesia yang asli akan tertinggal dan terlupakan keasliannya. Bahasa gaul yang kini meluas di kalangan pelajar sudah sangat memprihatinkan karena tidak lagi mengenal kesopanan dalam bertutur kata. Berikut beberapa contoh, yaitu kalimat pede aja lagi, capek deh, dan beberapa kata yang lainnya. Ungkapan kata-kata di atas mungkin salah satu kata modernisasi yang dibuat oleh para masyarakat sehingga diikuti oleh para pelajar. Dengan kata lain, bahasa Indonesia harus lebih diutamakan karena jikalau tidak, maka lambat laun penggunaan bahasa Indonesia lama-kelamaan akan tidak terpakai dan juga hilang keasliannya sebagai bahasa Indonesia. Kemudian, upaya yang harus kita lakukan agar bahasa Indonesia tetap melekat dalam kehidupan para pelajar antara lain, yang pertama, kita harus mengajari mereka untuk mencintai bahasa Indonesia. Yang kedua, mengajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan tidak ditambah-tambahkan bahasa lain. Yang ketiga, mengajari mereka atau menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana untuk memudahkan bahasa asing. Yang keempat, memberikan pengajaran terhadap mereka bahwa bahasa Indonesia lebih dicintai dan digemari daripada bahasa lainnya. Serta yang terakhir atau yang kelima, harus mengajak mereka untuk lebih tekun dalam mempelajari bahasanya sendiri. Dengan dasar kesimpulan bahwa sebagai bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia perlu untuk kita pelajari. Kemudian, apa itu kata baku dan kata tidak baku? Yang pertama, kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Kata baku juga merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang kedua, kata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku yang penggunaannya tidak sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Ketidakbakuan sebuah bahasa tak hanya ditentukan dari penulisan saja, tetapi juga bisa dilihat dari salahnya penulisan, pengucapan yang salah, dan juga susunan kalimat yang tidak sesuai. Kalimat tidak baku lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena terkesan lebih santai dan tidak kaku. Kata tidak baku juga dapat digunakan saat berdiskusi, membahas suatu hal bersama teman. Adapun beberapa contoh kata baku dan kata tidak baku sebagai berikut. Yang pertama, kata baku abjad menggunakan huruf D di akhirannya. Kata tidak baku abjad menggunakan huruf D di akhirannya. Yang kedua, kata baku aktif menggunakan huruf F di akhirannya. Kata tidak baku aktif menggunakan huruf P di akhirannya. Yang ketiga, kata baku ambulans menggunakan huruf NS di akhirannya. Dan kata tidak baku menggunakan huruf N di akhirannya atau hanya ambulan. Dan yang keempat, kata baku apotek menggunakan huruf E. Dan kata tidak baku apotik menggunakan huruf I. Dan yang terakhir atau yang kelima, kata baku azan hanya menggunakan huruf Z. Dan kata tidak baku azan menggunakan D dan Z. Baik, itulah tadi pembahasan singkat dari kami tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan sekolah. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.